Halo semuanya, kamu sedang mengalami rasa bahagia ketika sudah merasakan beberapa hari rasanya sehat, pulih, tiba-tiba beberapa hari kemudian, kumat lagi, ngerasakan sensasi nggak nyaman lagi. Sering mengalami hal itu? Yes. Banyak orang loh mengalami hal ini, banyak banget. Nggak cuma kamu, banyak banget orang-orang yang mengalami ini. Mereka yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, dan juga masalah pencernaan, asam lambung, psikosomatis, sangat banyak mengalami hal ini. Dan kita akan bahas kenapa hal itu terjadi. Dan bagi kamu yang baru pertama kali dengar saya atau baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan subscribe untuk kamu bisa mendapatkan manfaat lebih banyak untuk pengembangan diri kamu. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Yang udah sering nonton tapi belum subscribe, ayo subscribe ya, biar saya lebih bersemangat untuk membuat video ini. Banyak loh teman-teman yang mengalami seperti ini. Jadi dia itu udah enakan lambungnya beberapa hari, udah merasa nyaman, udah merasa sembuh gitu kan. Waduh enak banget gitu kan. 2 hari enakan. Kemudian besoknya, hari ketiganya, kok lambungku begini lagi, bermasalah lagi. Nah, gitu. Ada juga tuh orang-orang yang cemas, anxiety itu merasa enakan selama misalnya 3 hari gitu ya. 3 hari enakan, wah udah rasanya damai sejahtera gitu, enak banget, nggak ada sensasi nano-nano, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Besoknya tiba-tiba muncul lagi gitu. Atau bisa juga seharian itu enak dalam artian dari pagi sampai sore enak, kemudian sorenya tiba-tiba kena lagi gitu. Jadi yang terjadi adalah ketidakstabilan perubahan di mana kita merasa sudah enak tapi ini muncul lagi. Banyak orang yang kemudian merasa pusing, kemudian merasa pusingnya udah enakan, tiba-tiba enak, kemudian pusing lagi. Orang yang merasa udah nggak ada nyeri di dada, udah enak, udah nggak ada lagi, tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu banyak terjadi. Dan itu yang menjadi masalah adalah banyak orang kemudian merasa bahwa, aduh, kok bisa begini? Mereka semakin membuat skenario buruk lagi, mereka semakin meratapi nasib mereka lagi, dan mereka merasa bahwa, aduh, ini sampai kapan kalau gini? Nah, gitu. Nah, harapannya orang-orang adalah ketika mengalami masalah ini, gangguan kecemasan ataupun pencernaan seperti itu naik kan, naiknya terus gitu ya. Harapannya begitu, ya harapannya itu begitu setiap orang ya. Nah, dalam kenyataannya yang terjadi adalah ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, asam lambung psikosomatis, progres perubahan yang kamu hadapi adalah up and down, up and down, up and down. Ya, jadi bisa aja nggak seperti ini, bisa up and down, bahkan down, down, up, down, down, up, down, down. Nggak beraturan lah istilahnya. Jadi itu wajar sebenarnya. Kenapa saya bilang wajar? Karena kamu belum terlalu konsisten. Kamu belum terlalu konsisten untuk menjaga pikiran kamu. Kamu belum terlalu kuat untuk menjaga pikiran kamu untuk lebih membuat skenario positif, itu kamu belum terlalu kuat. Biasanya kamu udah bisa enakan 1 hari itu karena kamu misalnya dapat berita apa atau melakukan hal apa, kemudian kamu merasakan enak, kamu merasa feel good gitu kan. Feel good itu kamu dapatkan di hari itu, hari besoknya kamu nggak feel good lagi karena ada sesuatu yang terjadi, entah karena misalnya anak kamu bermasalah, entah misalnya pasangan bermasalah, atau yang lain, jadi kamu nggak feel good lagi, nggak merasa nyaman lagi, akhirnya sensasi itu muncul lagi. Atau ketika kamu sudah enakan, kemudian kamu biasa aja, kamu makannya kebanyakan. Jadi kamu makan makanan itu terlalu banyak, jadinya karena udah merasa sehat, wah sehat, yes, 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 gitu kan, makannya kebanyakan. Nah, itu juga membuat kamu bisa mengalami hal itu kembali. Jadi yang terjadi adalah belum terjadi konsistensi antara pikiranmu dan hatimu, dan tindakanmu itu belum koheren, belum selaras. Dan kenapa itu belum selaras? Kenapa itu belum bisa seperti itu? Kenapa? Karena kamu udah mengalami ini udah lama kan, sudah mungkin udah setahun atau bahkan lebih atau mingguan lah. Dan kamu terbiasa dengan pola-pola pikir seperti itu, pola-pola pikir dan kebiasaan seperti itu sehari-hari. Maka itu akan membuat kamu jadinya ya proses gitu loh. Sama seperti ketika misalnya kamu itu lagi belajar naik motor atau naik sepeda. Pertama kalinya kamu itu nggak bisa kan, langsung jatuh, langsung bingung ini mana harus dilakukan, seperti itu. Tapi lama-lama kelamaan berjalan dengan waktu kamu bisa dan kamu ahli. Nah,
kamu juga sekarang, mohon maaf, kamu juga ahli tuh. Ahli untuk membuat skenario negatif, ahli untuk membuat pikiran-pikiran negatif, ahli membuat perasaan cemas dalam keseharian kamu, ahli untuk berpikir nggak tentang makanan, ahli untuk selalu membuat yang nggak nyaman, selalu aduh kenapa, aduh kenapa, aduh kenapa, aduh kenapa, selalu fokus dengan sensasi. Ahli untuk fokus dengan sensasi. Selalu sensasi dengan rasa jantung berdebar, selalu fokus dengan saat jantung berdebar. Ketika keringat dingin, selalu fokus dengan rasa keringat dingin. Selalu fokus dengan semua rasa nggak nyaman yang membuat kamu semakin nggak enak. Sudah dibilangin bahwa kamu jangan terlalu fokus dengan sensasi, tapi kamu terlalu fokus, kamu tetap aja fokus dengan sensasinya. Yang terjadi apa? Ya kebiasaan tadi yang terjadi. Nah, jadi karena itu udah kebiasaan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, maka ya wajar kalau kamu up and down. Nah, yang perlu kamu perbaiki, yang perlu kamu pahami adalah tidak perlu merasa putus asa atau tidak perlu merasa cepat down. Udah itu aja. Jangan merasa cepat down, tapi gunakan itu sebagai suatu hal untuk, oh ini saya perlu perbaiki ini. Nah, kadang-kadang atau bahkan sering orang nggak sadar ketika mereka merasakan enak, kemudian drop gitu, mereka nggak tahu kenapa ya aku drop ya. Nah, mereka nggak punya data. Bingung malah kenapa saya bisa seperti ini. Gitu. Banyak orang yang kebingungan. Kenapa ya aku bisa kumat lagi ya? Kenapa ya aku bisa ngalami jantung berdebar lagi ya? Kenapa ya aku bisa ngalami rasa nggak nyaman lagi tubuhku ya? Kemarin udah enak. Kenapa ya? Nah, ditanya, mereka nggak tahu. Ya kenapa? Karena mereka nggak aware. Mereka nggak aware, mereka nggak menyadari apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan otomatis, kebiasaan otomatis, sehingga mereka nggak sadar apa yang telah mereka lakukan. Supaya kamu belajar, kamu perlu untuk membuat jurnal, atau kamu perlu untuk memperhatikan kembali sikap tindakanmu sehari-hari. Supaya kamu belajar, oh oke, saya lemahnya di sini. Berarti di sini yang membuat saya kembali mengalami ini kembali, sensasi kembali, mengalami pikiran negatif, membuat skenario negatif lagi dalam diri saya. Oke, berarti besok kalau ini terjadi lagi, saya perlu ngapain supaya tidak terjadi. Di sini kamu belajar. Tapi kalau kamu tidak pernah tahu, kamu nggak pernah belajar. Dan kamu hanya grundel aja. Kenapa sih? Udah enakan kok muncul lagi. Kemudian mikirnya apa? Bisa sembuh nggak sih ini? Gitu. Bisa sembuh nggak sih? Kalau begini, bisa sembuh nggak sih? Nggak mungkin sembuh kalau jangan-jangan sembuh. Wah, udah kamu membuat skenario negatif lagi, kamu buat pikiran negatif lagi, kamu semakin membuat diri kamu semakin cemas lagi. Ya. Jadi, yang mau saya katakan adalah, kamu hanya perlu belajar di titik apa kamu terjatuh, dan bagaimana ketika hal itu terjadi kembali, kamu nggak akan mengulang hal yang sama. Itu yang perlu kamu lakukan. Semakin kamu bisa kenali diri kamu sendiri, dan kamu semakin bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasinya, maka kamu akan segera cepat pulih, dan kamu akan bisa mengalami peningkatan jauh lebih baik lagi ke depan. Ya, demikian video singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk kamu yang belum punya Bye Bye Cemas Online Training, silahkan ikuti Bye Bye Cemas Online Training. Ya, karena program ini akan membantu kamu untuk bisa pulih dengan lebih cepat. Program ini kami desain selama 3 minggu untuk membantu kamu bisa pulih dari gangguan kecemasan dan juga anxiety disorder. Dan untuk mendapatkan Bye Bye Cemas Online Training, silahkan klik di sini atau klik link di deskripsi. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat bagi kamu semuanya, untuk kamu jauh lebih baik lagi, jauh lebih bersemangat lagi. Dan ikuti juga Instagram saya, Jimmy K. Santosa. Salam, bye-bye, cemas.